Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki materi tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Sedangkan qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Jadi, iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Setelah belajar tentang mengimani qada dan qadar, sekarang kita belajar tentang macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mualak, yaitu takdir yang masih bisa berubah jika manusia berusaha mengubahnya. Misalnya, seseorang yang miskin bisa menjadi kaya, ingin pintar, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Yang kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh qada. Yang pertama, kelahiran seseorang. Kelahiran seseorang termasuk takdir mubram karena tidak seorang pun yang mengetahui kapan seseorang lahir. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan takdir mubram yang tidak bisa dirubah manusia. Walaupun bisa, beberapa orang akan melakukan operasi dan mengubah jenis kelaminnya. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penampilan fisik atau warna kulit. Yang keempat, kematian. Bila seseorang meninggal karena bunuh diri, dinamakan takdir ikhtiar. Namun, bila kematian diakibatkan oleh musibah, maka berarti takdir mutlak. Contoh qadar. Yang pertama, seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Yang kedua, orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup yang sehat agar bisa sembuh. Dan yang ketiga, seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Hikmah mempelajari iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, termasuk golongan yang beriman. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, selalu berusaha. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong. Yang keenam, selalu berharap kepada Allah. Dan yang ketujuh, jiwa yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.